Halo great people, hope you all are doing good. Pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang insight yang saya peroleh dari bacaan saya terhadap postingan dari XL Future Leaders beberapa bulan yang lalu, dan juga supported by my own experience tentang hal apa saja yang teman-teman harus ketahui sebelum mengikuti organisasi. Jika kamu ingin tahu lebih jauh, nonton video ini sampai selesai. Apakah teman-teman pernah melihat poster yang bertuliskan open recruitment organisasi, dan karena begitu banyak teman-teman bingung mau pilih yang mana nih? Di sisi lain, teman kalian si A mengajak kalian untuk mengikuti organisasi X. Sementara itu, teman kalian si B mengajak kalian untuk mengikuti organisasi Y. Sampai akhirnya kalian bingung sendiri nih, mau memilih yang mana. Buat teman-teman yang ada pada situasi ini, atau mungkin sudah masuk ke dalam organisasi tetapi masih dihadapkan pada dilema, apa sih yang saya dapat dari organisasi ini, atau apa kontribusi saya terhadap organisasi ini, nonton video ini sampai selesai karena saya akan mengupas tuntas apa sih hal-hal yang teman-teman perlu ketahui untuk menghadapi kondisi ini. Ikut organisasi itu bukan perihal cari sensasi, tetapi tentang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran yang tentunya dibalas dengan apresiasi dan eskalasi kemampuan diri. Jadi jika teman-teman salah memilih organisasi, sayang sekali waktu teman-teman yang begitu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri teman-teman. Terutama teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa pada tingkat pertama, yang mana merupakan kesempatan untuk memikirkan hal apa saja yang akan dilakukan selain kuliah. Tetapi pada realitanya yang sering terjadi adalah seseorang asal ikut organisasi karena takut akan statement yang mengatakan ayo ikut organisasi biar tidak dianggap sebagai mahasiswa kupu-kupu. Lalu harus bagaimanakah? Sebelum mengikuti organisasi, pastikan 6 hal berikut ini. Pertama, teman-teman harus mengetahui jawaban why, yakni kenapa teman-teman mengikuti organisasi tersebut. Apakah motivasinya karena sekadar mengikuti teman? Ataukah mungkin teman-teman memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga teman-teman mengikuti organisasi tersebut? Yang kedua, apakah organisasi ini bisa mendukung teman-teman dalam mencapai goals atau tujuan teman-teman? Teman-teman bisa mulai menelaah edit value apa yang ada dalam organisasi ini yang kemudian bisa membantu teman-teman dalam mengupgrade diri. Ketiga, bagaimana budaya organisasi tersebut? Teman-teman bisa mulai mencari tahu tentang profesionalitas dari organisasi tersebut yang dapat diamati dari hal-hal kecil seperti mekanisme dalam proses rapat yang dilakukan, atau interaksi antar anggotanya seperti apa, dan hal-hal kecil lainnya yang related sama organisasi tersebut. Yang keempat, apakah saya yakin bisa bagi waktu? Teman-teman harus sudah mulai mempertimbangkan dari beberapa pertanyaan sebelumnya tentang waktu yang teman-teman harus sisihkan untuk organisasi tersebut. Apakah teman-teman sanggup untuk bisa membagi waktu antara kegiatan teman-teman yang mana sebagai mahasiswa tanggung jawab yang utama adalah perkuliahan dan juga mengikuti organisasi yang dimaksud. Kelima, apakah organisasi tersebut punya jenjang yang bisa meningkatkan pengalaman dan tantangan ke depan? Mengikuti organisasi tidak cukup dengan title bahwa oke, saya adalah bagian dari organisasi ini. Tetapi kita harus melakukan riset, menggali lebih dalam, apakah dengan saya gabung dalam organisasi tersebut, saya akan memperoleh skills yang kemudian menjadi bekal untuk saya bisa menghadapi tantangan ataupun problem di masa yang akan datang. Keenam, as the last but not least, bagaimana manfaat yang diperoleh oleh senior teman-teman setelah mengikuti organisasi ini? Teman-teman harus bertanya atau menggali lebih banyak informasi dari senior ataupun alumni yang ada dalam organisasi tersebut. Setelah mereka mengikuti organisasi tersebut, apa saja sih yang mereka dapatkan, yang kemudian teman-teman korelasikan dengan tujuan teman-teman, sehingga teman-teman bisa menentukan pilihan apakah teman-teman mengikuti atau tidak organisasi tersebut. Karena pada hakikatnya mengikuti organisasi akan memberikan begitu banyak manfaat bagi kita. Yang pertama, memperluas network yang tentu akan membuka begitu banyak peluang, baik dalam berkarir, bekerja, maupun kuliah di masa depan.
Sesimpel saat ini saya mengenakan baju kostum KMK SPC MIPA FST Undana sebagai salah satu organisasi yang saya ikuti selama berkuliah. Melalui organisasi ini saya bertemu dengan begitu banyak relasi yang membantu saya terutama ketika bertukar pikiran. Salah satunya ketika saya mendaftar beasiswa, terutama baru-baru mengikuti beasiswa Excel Future Leaders, saya menghubungi beberapa kakak alumni dalam organisasi ini untuk meminta pendapat mereka terhadap esai dan juga CV saya. Shout out untuk kakak Rian Ledo, kakak Vito Payong, kakak Diana Merna, dan juga kak Ica yang saat itu saya hubungi. Yang kedua, manfaat dari organisasi yang akan kita peroleh adalah melatih memanajemen waktu, persisten, dan menentukan prioritas. Karena dalam organisasi, kita tidak sekedar disebut sebagai anggota organisasi ini, tetapi pastinya kita akan memperoleh tanggung jawab dalam melakukan apapun itu, misalkan salah satunya menghandle program ini dan seterusnya. Melalui tanggung jawab yang diperoleh, tentu kita dilatih untuk memanajemen waktu kita, bagaimana kita menentukan prioritas kita, apakah mendahulukan kegiatan ini dulu ataukah perkuliahan kita. Sesimpel itu. Selain itu kita juga dilatih untuk mengasah skill kita dalam mengatasi masalah ketika kita menghadapi tantangan dalam menyelesaikan program tersebut. 3. Memperluas pemahaman kita tentang perspektif orang yang berbeda-beda. Dalam organisasi, kita bertemu dengan begitu banyak orang dengan pola pikir yang berbeda-beda atau pandangan yang berbeda-beda terhadap satu topik. Karenanya, semakin kita bertemu dengan banyak orang dengan pola pikir yang bervariasi, pemahaman kita juga semakin diperluas tentang perspektif yang berbeda-beda terhadap satu topik. Keempat, melatih kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan critical thinking. Dalam mengikuti organisasi, tentunya ada tanggung jawab yang akan kita peroleh. Misalkan salah satunya tadi, menghandle sebuah program, sebut saja program X. Nah, dalam menghandle program tersebut, tentu teman-teman akan menghadapi begitu banyak tanggung jawab dan masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang mana dalam mengatasinya, teman-teman dituntut untuk memiliki kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, dan critical thinking dalam mengatasinya. Mana skills ini sangat bermanfaat atau menjadi bekal yang sangat baik bagi kita dalam menghadapi tantangan di masa depan. 5. Belajar kolaborasi, memimpin dan dipimpin orang lain. Dalam organisasi, 2 poin ini yang pasti sering kali kita belajar, yang mana kita belajar untuk dipercayakan menjadi seorang pemimpin dalam mempertanggungjawabkan sebuah program atau hal lainnya, ataupun kita menjabat sebagai anggota atau member dari sebuah tim yang mana kita akan dipimpin oleh orang lain. Di sini kita akan dituntut untuk saling menghargai satu sama lain, yang mana skill lainnya yang kita pelajari adalah kolaborasi. Keenam, yang kemudian menjadi terakhir, melatih kemampuan mengambil keputusan, inovasi, dan beradaptasi. Dalam mempertanggungjawabkan sebuah program dalam sebuah organisasi, tentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman akan menghadapi begitu banyak tantangan. Dan di sini teman-teman akan dituntut untuk belajar bagaimana harusnya teman-teman mengambil keputusan. Bagaimana supaya hal ini bisa memberikan dampak yang baik buat sekitar, sehingga teman-teman dituntut untuk berinovasi. Bagaimana ketika teman-teman bertemu dengan hal-hal yang baru, teman-teman dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Menarik kan? Namun demikian, beberapa manfaat tersebut hanya bisa diperoleh jika dan hanya jika kamu aktif dan proaktif dalam organisasi tersebut. Artinya, jika kamu mengikuti sebuah organisasi, kamu harus memiliki inisiatif untuk berani mencalonkan diri sebagai leader program X dan seterusnya. Atau hal lain yang bisa dilakukan adalah berani memberikan jawaban iya ketika dipercayakan untuk menjadi leader ataupun member atau penanggung jawab sebuah program tertentu. Sekali lagi, satu hal yang teman-teman harus ingat bahwa mengikuti organisasi bukan sekedar bermotivasi karena ingin menjadi orang yang keren atau memperbanyak daftar dalam CV teman-teman, tetapi tentang bagaimana teman-teman memiliki pengalaman dalam berkontribusi dan memberikan dampak yang bermanfaat.
Dan tentu sangat salah jika teman-teman menghakimi orang-orang yang tidak mengikuti jalan ini, karena ada begitu banyak tempat untuk teman-teman bisa mengembangkan diri. Salah satunya dengan mengikuti perlombaan menjadi asisten laboratorium atau kesempatan-kesempatan lain yang teman-teman bisa ikuti selama teman-teman berkuliah. Masa kuliah adalah gudangnya kesempatan. Kita bisa melakukan apapun dengan cara apapun untuk mempersiapkan masa depan kita. Dan jangan pernah melupakan kewajibanmu untuk kuliah karena kamu ingin ikuti organisasi, kamu skip kelas atau tidak mengikuti kuliah. Karena soft skill saja tidak cukup. Hard skill juga sama pentingnya dengan soft skills. Teman, itu saja insight yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Jika teman-teman memiliki rekomendasi topik yang ingin saya bahas, silakan tulis pada kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Also share kalau video ini bermanfaat, agar saya juga bisa semakin semangat untuk membuat video-video yang baru. Thank you for watching and see you all around.